Pernah nggak sih punya ide keren banget buat alat canggih, tapi gitu deh, bingung mau mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, perasaan bingung itu tuh yang sering banget bikin ide-ide brilian akhirnya cuma jadi angan-angan. Tapi, gimana kalau saya bilang sebenarnya ada loh peta jalannya? Sebuah panduan jelas buat mengubah coret-coretan ide kamu jadi sesuatu yang nyata. Dan ini dia peta jalannya. Kita bakal bedah prosesnya jadi 8 langkah yang super praktis. Anggap aja ini semacam GPS buat ngebangun prototipe IoT pertama kamu. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, jadi perjalanan kita ini kita bagi jadi beberapa fase ya. Pertama, kita bangun fondasinya dulu. Terus kita mulai ngerakit prototipenya, habis itu kita uji coba dan belajar dari hasilnya, baru deh kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Oke, yuk kita langsung masuk ke fase pertama. Fondasi. Dengerin ya, sebelum kita nyentuh solder atau komponen elektronik apapun, kita wajib punya cetak biru yang solid. Ini tahap strategi, dan jujur aja, ini penentu segalanya. Semuanya itu mulainya dari sini, bukan dari mikirin teknologinya, tapi dari satu pertanyaan simpel. Kenapa? Siapa sih yang punya masalah ini? Dan masalah apa di dunia nyata yang benar-benar mau kita beresin buat mereka? Nah, ini nih tips pro-nya yang keren banget. Coba deh, paksain diri buat nulis masalahnya cuma dalam satu kalimat. Kenapa? Biar kita fokus ke manusianya, kebutuhannya, bukan kecanggihnya alat. Ini yang bikin produk kita nanti relevan, bukan cuma sekedar keren. Langkah berikutnya, kita perlu jujur sama diri sendiri. Apakah IoT ini beneran solusi yang pas? Coba tanya gini, data apa sih yang bisa jadi bukti kalau masalahnya udah kelar? Jawaban dari pertanyaan ini, wah, itu bakal nentuin arah kita selanjutnya. Intinya tuh, gini. Dan ini penting banget. Data yang kita kumpulin itu harus bisa memicu sesuatu. Entah itu sebuah aksi, keputusan, atau penemuan baru. Kalau data itu cuma nganggur aja ya, kita cuma bikin barang ribet yang nggak ada gunanya. Oke, sekarang kita mulai ngoprek mesinnya nih. Gampangnya kita pecah jadi 3 bagian utama. Apa yang dideteksi sama alat kita, keputusan apa yang diambil sama otaknya, dan aksi apa yang akhirnya dilakuin. Nah, ini dia nih. DNA-nya setiap alat pintar. Sensor itu ibarat mata sama kupingnya. Data yang masuk diproses sama otaknya. Terus otaknya ini ngambil keputusan dan nyuruh tangannya buat bertindak. Simple kan? Input, proses, keputusan, output. Alur inilah yang ngegerakin semuanya. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Sekarang, saatnya masuk ke bagian yang paling seru, yang paling ditunggu-tunggu. Kita ubah gambar di kertas jadi barang yang bisa kita pegang. Nah, untuk langkah keempat ini, kuncinya satu. Mulai dari yang simpel-simpel aja. Nggak usah muluk-muluk. Pakai komponen moduler yang murah, yang gampang dicari. Ingat ya, tujuan kita sekarang itu bukan bikin produk akhir yang sempurna, tapi ngebuktiin konsep kita itu jalan, secepat dan sehemat mungkin. Oke, alatnya udah ada. Terus gimana caranya biar dia bisa ngobrol sama internet? Nah, pilihannya banyak. Ada Wi-Fi yang biasa kita pakai, ada Bluetooth buat jarak dekat, atau bahkan LoRaWAN buat koneksi jarak jauh tapi irit banget baterai. Pilih yang mana, tergantung banget sama masalah yang mau kamu selesaikan. Di tahap ini, misi kita cuma satu dan cuma satu. Berhasil ngirim data dari sensor ke cloud, terus nampilin data itu di dashboard yang paling sederhana sekalipun. Tujuannya cuma buat mastiin, pipa data kita ini nyambung dan nggak ada yang bocor. Dan ini nasihat penting banget. Please, jangan buru-buru bikin analisis data yang ribet atau grafik yang warna-warni. Fokus dulu ke satu hal, datanya bener nggak? Alirannya lancar nggak? Soalnya kalau kita analisis data yang salah, ya kesimpulannya pasti ngaco. Kita udah ngebangun, sekarang waktunya pembuktian. Ini adalah fase kenyataannya gimana. Apakah alat kita ini beneran jalan di dunia nyata? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bisa kita pelajarin dari sini? Sekarang, data mentah yang tadi cuma angka-angka itu, kita ubah jadi sesuatu yang ngomong ke pengguna. Bisa jadi notifikasi di HP, lampu yang tiba-tiba nyala, atau sekedar angka di layar. Pokoknya, sesuatu yang nunjukin, alat ini mulai ngasih solusi loh. Dan ini adalah mantra suci buat semua inovator dan pembuat. Demo yang beneran jalan, yang bisa dipegang dan dicoba, walaupun masih jelek, nilainya 1000 kali lebih berharga daripada rencana super canggih yang cuma ada di presentasi. Show, don't tell. Tunjukin hasilnya, jangan cuma ceritain rencananya. Akhirnya kita sampai di langkah teraya. Tapi ini sebenarnya bukan akhir loh. Justru ini awal dari sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Uji, pelajari, ulangi. Anggap aja ini mesin pembelajaran kita, di mana kita jadi detektif yang nyari tahu apa yang works dan apa yang ya enggak.
Pertanyaan paling pertama, paling dasar, datanya masuk akal nggak? Angka yang dikirim sensor ini sesuai nggak sama kenyataan di lapangan? Ini semacam reality check yang paling fundamental. Oke, datanya udah valid. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal, ke akar masalahnya. Apakah prototipe ini benar-benar ngebantu nyelesain masalah yang kita definisikan di langkah 1? Kita harus selalu ingat kenapanya. Dan yang terakhir, ayo kita siksa alat ini di dunia nyata. Apa yang hancur pas dia dibawa keluar dari lab? Mungkin koneksinya putus nyambung, atau baterainya boros banget. Nah, justru kegagalan-kegagalan ini adalah masukan paling berharga buat bikin versi selanjutnya jadi jauh lebih baik. Oke, jadi setelah kita ngelewatin 8 langkah tadi, apa sih intinya? Apa pelajaran utama yang harus kita pegang erat-erat dari semua ini? Poin utamanya, dan tolong banget ingat ini, adalah jangan pernah kejebak buat ngejar kesempurnaan di awal. Suksesnya sebuah prototipe itu nggak diukur dari seberapa canggih atau mulus alatnya, tapi dari seberapa cepat kita belajar. Belajar tentang teknologinya, tentang penggunanya, dan tentang masalah yang lagi kita coba beresin. Peta jalannya sekarang udah ada di tangan kamu. 8 langkah jelas buat ngubah ide jadi kenyataan. Sekarang, bolanya ada di kamu. Perjalanan hebat ini selalu dimulai dari satu pertanyaan yang sederhana tapi kuat banget. Masalah apa yang mau kamu selesaikan?